Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Kali ini Feren sama Pipeng lagi. Oke, by the way makasih sebelumnya buat Bangkar karena selama ini udah nyediain tempat buat kita ngobrol. Feren tap podcast di sini terus ya berarti? Iya, ya? terus. Wow. Sama Krayon juga, terima kasih banyak. Krayon kreatif. Ada itu tuh Mas, ini apa take malam gini masih banyak tuh yang nemenin tuh. Main kita take malam. Anggap aja malam deh. Kamu tuh. Oh ya, by the way, mampir ke Bangker. Oh ya, di mana sih Bangker? Barangkali Bangker belum tahu tuh. Letaknya di Jalan Imam Bonjol nomor 175. Semarang. Pokoknya ya, di samping Indomaret dekat Udinus lah. Indomaret Imam Bonjol tuh cuman satu. Nah, itu tuh kiri jalan. Iya. Dekat tengah kota. Yuk. Pada main ya. Yuk. So masih Peng. Yes, ngobrol apa nih? Kita gini, Feren ada keresahan. Bukan Feren sih. Beberapa teman Feren yang kayak Feren apa teman-teman? Jadinya oh ya udah deh, oke deh. Gimana tuh? Teman-teman tuh pada curhat gitulah. Terus pokoknya tuh kayak curhat tentang seseorang ya. Itu bingung antara ya ada kayak perasaan gedek kayak aku sebel sama itu orang kayak gitu. Oh, masalah gitu ya. Ada masalah. Jadi yang benar Feren tuh bingung antara kayak mau ngasih tahu gimana. Dia tuh kayak ya menyikapi ya. Berarti kalau kamu diceritain temen kalau dia tuh lagi ada masalah lalu dia kamu yang bingung nih gitu. Iya, Feren yang bingung menyikapi mereka gitu. Antara kamu mau, biasanya tuh kan kalau orang curhat itu iya sih, tapi nggak semua gitu. Kalau orang pengen curhat tuh ya curhat aja, pengen ngomong gitu, nggak pengen dapat feedback gitu. Cuman iya sih kadang juga aku bingung kalau misal dapat curhatan gitu. Ya it's about ngemaafin atau ngebales. Nah, memaafkan atau membalas. Berarti si orang itu merasa dikhianati, dijahati gitu. Ya, something like that lah. Nah, oke. Jadi menurut Mas Pipeng sendiri nih, Mas Pipeng tuh model yang seperti apa sih dalam menyikapi kayak gitu? Memaafkan atau apa satunya tadi? Balas dendam. Itu dua hal yang beda sih. Siapa Feren. Jadi itu kalau ini ya, kan kita pasti sering denger ya, maksudnya dari orang tua atau dari guru-guru agama kita dulu gitu. Kalau balas dendam itu sesuatu yang buruk, janganlah gitu. Apa-apa tuh ya udah dimaafkan aja kan, ya begitu kan bilangnya. Semua kan memang nggak semudah itu. Untuk sampai pada level apa-apa itu bisa dimaafkan, apa-apa tuh bisa diterima. Itu kan prosesnya itu panjang, perlu latihan yang jadi kudu, kalau siapa tuh yang bilang tuh kudu kebentur terus baru nanti terbentuk. Itu tuh iya, jadi memaafkan sama balas dendam itu hal yang instan. Jadi seringkali memang hal-hal yang instan itu menimbulkan satu yang gak bagus, dampak yang gak bagus, efeknya gak bagus. Contoh begini deh, balas dendam, hatiku tuh sakit banget gitu. Misal siapa ya konteksnya, misal pacar deh gitu. Maafin mantan gitu. Maafin mantan itu kan juga bukan perkara yang gampang gitu untuk beberapa orang. Aku pun juga sih. Ya gitu. Tapi terus timbul pertanyaan tuh, emang nggak bagus gitu, maksudnya kalau terus-terusan nyimpen kotoran gitu di hati kan. Jadi ya pasti kayak mendem sendiri gitu. Iya, itu kan nggak enak ya. Iya. Tetap rasanya aku harus ngebales entah dengan cara apapun. Pokoknya dia motifnya tuh kan gini doang. Kalau balas dendam itu pokoknya dia harus ngerasain apa yang aku rasain. Nah, itu boleh nggak sih kalau kayak gitu? Boleh nggak ya?
pada dasarnya menurutku ya itu ada pada semua orang gitu. Maksudnya kecenderungan untuk apa sih namanya, ya itu membalas sesuatu yang aku udah dijahatin, ya aku harus jahatin balik, hitung-hitungan kayak gitulah. Itu biar apa? Ya supaya ini loh aku sakit banget gitu. Kowe ki mbok ngertino gitu. Kamu tuh biar tahu gitu loh. Kalau disakitin tuh rasanya gini gitu. Itu tuh pasti ada di semua orang. Mungkin malah buat yang udah apa namanya dirinya matang pun pasti tetap ada. Itu tuh tetap perasaan itu ada. Tapi kalau kayak gitu bukannya gimana ya? Menurut Feren dengan balas dendam berarti orang itu habis dijahatin. Iya. Berarti ya istilahnya kayak orang jahat gitulah. Kalau misal balas dendam berarti kan sama, nggak ada bedanya dong. Betul. Nah itu logikamu ini. Iya. Nggak ada bedanya dong. Iya. Oke. Iya nggak ada bedanya kan. Iya itu logikanya masuk. Iya benar. Jadi apa namanya ya kalau akhirnya kan ada yang bilang ya kalau kamu mau jahatin orang itu kudu berpikir 2 kali karena ngerasain dijahatin itu nggak enak, maka kamu jangan jahatin orang kan gitu kan. Tapi bisa juga dia nggak tahu kalau itu jahat. Nah itu juga bisa, iya benar. Dari kesalahan itu ada orang yang kayak ngerasa tersakiti, nah dia baru bisa belajar, oh itu ternyata salah. Benar, iya makanya kan itu kan juga masuk dalam proses itu kan. Jadi memaafkan itu enggak proses yang instan. Soalnya kudu ada dulu tuh misal aku yang dinamakan jahat itu apa aja sih gitu. Oh ternyata gini-gini, itu kan berjalan terus, enggak langsung satu waktu blok. Oh bisa ngerti gitu. Iya, kan? Ini tuh jahat, ini tuh salah, ini tuh buruk gitu. Itu kan enggak satu waktu, itu panjang. Makanya itu yang mungkin dirumusinnya pakai apa sih kalau orang menyebut tuh kedewasaan kali ya, cara menyikapi segala sesuatu dengan pikiran yang adem, dengan penuh pertimbangan gitu, enggak sing apa-apa tuh spontan, wah apa aku pokoknya nggak bisa diginin, aku harus balas entah dengan cara pun, kekerasan bisa aja atau manipulasi apapun kan gitu. Nah gini deh, bisa kalau Mas Pipeng dijahatin orang, you tell them atau ya udah biarin aja, apa gimana? Biarin aja sih aku, maksudnya. Kalau dibiarin aja berarti itu orang nggak tahu dong kalau itu salah. Iya gini. Misal sama temen nih ya. Ya ambil temen dulu lah. Temen yang paling apa ya, kita ketemu sehari-hari terus ada banyak kans untuk kita bergesekan gitu kan. Kalau sama temen mungkin kadang tuh iya sih dia nggak nyadar kalau hal yang dia lakukan itu nyakitin hati. Itu yang paling sering terjadi banget. Ya namanya teman gitu loh. Maksudnya tuh ya kita tuh tahu kok sebenarnya, apalagi di usia segini gitu. Tahu apa? Hal yang jahat, hal yang salah itu seperti apa tahu. Cuman kalahnya itu orang sama lupa. Ya jadi itu kayak kan kita nggak tahu setiap hari ada masalah apa dia atau aku atau siapa gitu. Jadi kemungkinan buat melakukan apa kesalahan itu ada gitu. Tapi kalau menurut Feren bukan lupa sih, dia lebih menangin ego. Padahal itu tahu kan kalau salah. Bisa jadi sih, itu bisa jadi. Itu lebih ke menangin ego. Tapi ada loh Feren, maksudnya dia itu sebenarnya emang tahu gitu. Tapi karena kondisi hari itu memang lagi semrawut lah, itu jadi nongol tuh itu. Gimana? Maksudnya nongol jadi, apa? Cara apa ya, tanpa sadar itu tuh dia itu lepas kontrol karena dia memang nggak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi hal-hal buruk dalam dirinya terjadi dan keluar gitu secara tanpa sadar. Terus kalau aku nyikapinnya itu kalau memang itu sepele ya, pasti itu nyakitin hati, tapi enggak yang sampai apa jenengnya membahayakan sih, apa namanya ya, melukai hati banget lah gitu. Itu kalau aku
nggak ngomong deh kayaknya. Kenapa? Maksudnya udah aku biar nanti tuh aku yang akhirnya nanti berpikir sendiri kalau mungkin dia itu di hari itu memang lagi apa ya, buruk gitu, too much problem dan lain-lain. Kalau temen sih aku sering kali gitu, akhirnya saling memahami aja. Oh dia lagi ada ini nih, kok dia gini ya atau gitu. Aku yang ngalahin untuk mikir begitu. Aku pikir sih aku pakai metode itu sejauh ini cukup mengurangi beban pikiranku sih. Bisa disederhanakan dengan cara itu loh gitu maksudnya. Berarti kayak Mas Pipa yang modelannya kayak ya udahlah lupain aja gitu. Iya. Tapi kan gimana ya? Kalau Feren gimana? Aku belum tanya. Ya misal kalau Feren digituin ya. Feren ngomong dong kayak kamu kok gini sih gitu. Ya misal kalau itu udah kejadian gitu. Ya besoknya atau kapan ngomong. Maksudnya kayak tapi biar nggak ada tetap ini ya, nunggu beberapa saat itu biar agak adem ya, baru diomongin ya. Enggak yang langsung gitu ngomong. Tapi kalau Feren modelnya kalau ada masalah gitu, Feren langsung ngomong. Iya, langsungnya tetap dikasih jeda dong, nggak langsung bleng juga gitu loh. Nggak tahu, Feren modelnya ya langsung. Oke. Okay. Seringkali ini apa bisa menerima nggak? Itu kan juga apa ya, melibatkan kamu ngomongnya gimana, terus kondisi dia waktu itu juga gimana kan? Jadi kita ngomong tuh buat nanyain gitu loh, kenapa sih? Lu kenapa sih? Bukan kayak kita mau berantem, enggak. Iya. Tapi kamu tetap ada apa sih namanya? Rasa menahan diri kan buat nadanya nggak tinggi gitu kan. Iya. Nah, itu kan juga itu skill juga. Jadi yang benar gitu ya, maksudnya kayak kita kontrol diri, kita ngomong, bukan yang kita emosi, dia emosi, kita emosi, ya malah udah. Iya, tetap ada, tetap kita kembaliin ke masing-masing dulu, ke diri kita dulu maksudnya. Kalau ya tuh kalau mau diomongin langsung boleh, nggak diomongin pun juga boleh, asal kitanya tuh memang udah ada mekanisme yang apa ya, bagus gitu, minimal buat nggak justru memperkeruh. Ya, dan juga ada loh Mas Ipeng, misal kalau kita nggak ngomong, itu di hati tuh kayak Nyisa. Masih ada yang ganjel gitu loh, yang mending diomongin. Iya sih, makanya ngobrol tuh penting makanya kayak gitu. Iya, komunikasi penting emang. Iya, ngobrol tuh penting. Apa ya? Ya aku percaya sih, maksudnya kalau orang jarang ngobrol, apalagi kalau aku tipenya pendiam Feren emang. Jadi tuh mau cerita tuh emang apa ya? Milih-milih momen banget gitu. Milih-milih momen gimana? Tergantung situasi kondisi. Terus ada juga tahu gitu kalau misal aku lagi banyak masalah gitu. Cuman kok belum bisa keluar ya, aku pengen ngeluarin gitu. Atau di teman-teman dekat itu udah mulai ngerasain, kamu kenapa tuh? Kan itu kelihatan ya, maksudnya kalau mungkin orang banyak masalah tuh kelihatan kan. Itu malah yang notice duluan gitu. Cuman ya kalau misal aku belum siap gitu, maksudnya belum ini nih, oh ya ini sudah saatnya untuk diceritakan, kayaknya belum. Dan itu kayaknya butuh time kalau aku buat masalah itu, buat sesepele itu. Cuman aku percaya kalau bercerita masalah, rilis sesuatu yang ada di hati itu penting pemirsa. Iya, misal kalau kita nggak ngasih tahu juga, ya tuh orang bakal tetap kayak gitu. Maksudnya kayak, oke, kita bisa nerima. Tapi kalau di orang lain kan belum tentu dia bisa nerima. Daripada dia bisa dimarahin atau even dimusuhin, mending kita yang ngasih tahu nggak sih? Iya benar sih, iya. Bisa pakai cara itu masih bijak. Cuman kalau aku ini sih aku nggak ada skill itu, entah skill atau apa ya. Ya skill sih, itu skill. Aku mengamini kamu gitu. Karena aku ini apa ya, kalau misal aku bayangin momen kayak gitu, kamu ada teman yang salah, terus aku coba nyebutin salahnya apa, itu kok ya jarang terjadi di aku gitu. Aku kebanyakan kalau memang itu masalah yang sepele lah gitu, udah aku lupain aja. Dipakai tidur toh udah sumpeknya hilang. Kalau memang itu masalah kecil ya, nggak masalah gede. Cuman itu baru temen. Kalau biasanya yang
menetap agak lama itu tuh yang sama pacar tuh. Yang pakainya inilah. Udah pakai hati banget gitu. Udah pakai hati banget itu lumayan tuh. Itu lumayan. Lumayan sakit. Lumayan tricky. Oke. Menghadap cara untuk berdamainya itu lumayan tricky. Kalau masalah hati. Kalau Mas Pipeng? Aduh. Intinya itu semuanya sudah kumaafkan gitu. Mungkin dalam waktu yang sekarang ya. Ya mantan. Ini berarti kita bahas mantan dia. Mantan, oke. Intinya sudah dimaafkan secara sadar gitu. Maksudnya udahlah, ya udah dulu entah aku yang salah atau dia yang salah, ya udahlah gitu. Kita pun udah selesai dan beberapa mungkin tuh aku baik sama semua mantanku sekarang, maksudnya masih kontak, masih kadang ketemu malah. Yeah, it's good. Cuman ada nih satu yang memang tuh kayak itu masih egoku sih. Jadi itu kayak ini kok susah ya gitu. Maafin ini orang gitu Mas. Bukan ini sih. Jadi sebenarnya pengen memaafkan, cuman kalau keinget lagi itu kayak ini jahat banget. Kau pernah nggak? Pernah sih. Lah iya. Sebenarnya ini tuh harus dimaafkan caranya supaya nanti enak gitu ke depan kamu nggak ini. Cuman kok kalau dibayangin lagi nggak bisa deh. Yaudah mending nggak kenal aja nggak apa deh gitu. Ih jahat banget sih kalau kayak gitu. Feren tuh masih bingung tau kayak kita dulu punya pacar, sayang-sayangan, terus udah putus. Kenapa kayak udah kayak orang asing? Maksudnya kayak mending kayak nggak ada pacaran aja nggak sih kalau kayak gitu? Sumpah itu kayak yang Feren bingungin. Tapi ya Feren juga kayak gitu. Ya itu seru sih. Tapi ntar next episode aja deh. Itu kayak panjang tuh, seru tuh. Bahas itu tuh. Ya aku juga mempertanyakan tuh kok bisa ya orang yang sesayang sweet, itu. Sayang. Iya. Terus kayak udah gak kenal, mesti kayak. Iya. Itu sama tuh kayak. Ya itu memang pacaranku lama sih, lama banget. Oh, dia membekas banget ya? Iya. Keseharian udah hafal lah bahasanya gitu. Terus putusnya udah lama juga gitu. Bertahun gitu. Cuman masih nempel, masih nyisa gitu. Itu sih gitu, masih. Kalau Feren ya. So kalau Feren masih ada yang kayak nempel gitu, Feren ngomongin. Kok dianya? Iya tuh ya. Loh. Serius? Iya. Daripada kita kayak pikiran. Terus apa yang kamu ngomongin? Aku belum bisa lupa sama kamu lupa. Gitu maksudnya. Masih kayaknya belum lupa. Belum lupa apa? Kesel belum sama lupa masalah belum apa lupa. Gitu? Lah iya belum lupa karena. Belum lupa masih sayang. Bukan. Terus? Belum lupa karena kurasa dia jahat gitu loh. Dulu jahat. Ketika pisah gitu. Makanya kalau Feren even dia yang jahatin. Feren yang minta maaf. Oke. Karena kayak kalau dengan kita minta maaf duluan itu bikin kita tenang sendiri gak sih? Ya berarti aku yang harus belajar sama kamu. Yuk ajarin aku dong. Enggak sih, cuma kasus satu ini doang sih emang sih. Satu ini doang. Ya Feren usahain kayak gitu sih. Emang kalau bacot doang emang gampang. Iya sih. Apa namanya? Tapi sebenarnya udah maafin dalam tanda kutip tapi kalau dari hati belum ya itu belum. Iya juga ya. Iya sih. Secara verbal udah, cuman ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang aja, enggak sih yang setiap hari terus bikin aku kalau lihat dia misal di sosmed gitu langsung ini enggak juga. Iya mana sih Mas Bang? Ada lah pokoknya. Ya itu sih, tapi ya itu kalau menurutku kalau konteksnya sama mantan gitu agak tricky. Makanya aku bilang aku juga belum ada pada tahap bisa memaafkan semua hal gitu, belum juga gitu. Aku juga masih tetap kudu belajar. Makanya aku kudu banyak memperbanyak ngobrol sama orang gimana sih caranya atau
Yang baik tuh gimana gitu, sama dan aja. Ada yang bilang juga kayak bisa kalau dijahatin gitu, ya udah lupain aja, life must go on. Terus tapi kalau kadang kita ke-trigger, ya misal kalau jadi keinget masalah itu, nah itu kan nggak baik juga kan buat kita, jadi kayak overthinking segala macam. Nah itu caranya gimana sih biar kayak nggak ke-trigger gitu? Biar nggak ke-trigger pikiran jelek. Yap. Gini, kalau aku itu tuh nggak bisa dihindari, karena maksudnya apa sih namanya, ingatan buruk gitu atau itu tuh kayaknya nggak bisa dihindari. Cuman yang bisa dilakukan itu penyikapannya gimana. Kalau misal lagi ada, kan kita nggak pernah tahu gitu. Itu kan urusannya sama ya lagi-lagi keadaan di hari itu gimana. Terus banyak faktor yang bikin kita begitu. Tapi kalau aku ada di posisi gitu ya tetap kamu harus menemukan tempat ternyamanmu untuk misal kamu bisa apa sih, kalau aku ya, aku punya safe space sendiri yang mana ya udah kalau lagi ada kayak gitu nggak coba tak tolak gitu. Ya wes tak terima aja. Nolak ya? Kalau menurutku jangan ditolak karena tetap sama aja nanti nyisa gitu. Ketahan sama aja. Makanya tetap memang harus diterima lalu dikeluarkan pelan-pelan. Tapi kalau kayak nekenin positif thing gitu kayak udahlah masa yang lalu, nggak mau inget just udah masa lalu udah lupain aja kayak. Iya sih. Kalau aku kalau kayak gitu aku tuh sering dengerin ceramah kan. Apa? Ceramah apa aja. Oke. Sebelum tidur gitu. Itu cukup membantu sih. Emang klise gitu. Maksudnya itu yang diomongin penceramah gitu atau Pak Ustadz gitu sebenarnya klise-klise aja. Cuman malah makin kesini yang kurasain tuh sebenarnya malah kita tuh makin tua butuh hal-hal nasihat itu yang klise banget. Jadi kayak ya udahlah, misal konteksnya ngapain toh membenci gitu, nggak usah gitu. Atau barusan tadi sore deh aku tuh ada semacam itu guru spiritual kali ya. Ya maksudnya teman dekat cuman dia jauh lebih tua umurnya gitu. Ya aku curhat soal problem gitu sama orang lain. Terus yang dia omongin tuh, yang dinasehatin tuh ya klise. Sebenarnya kita tahu itu. Semakin aku gede gitu, malah justru hal-hal atau nasihat yang klise itu justru rasanya kerasa iya gitu. Malah sekarang tuh aku nggak, kalau dengerin hal-hal yang berlebihan atau apa itu nggak masuk di aku. Jadi hal-hal berlebihan kayak gimana? Jadi kayak gini misalnya, baru aja tuh tadi sore tuh adalah aku cerita gitu atau curhat sama. Jadi aku punya teman yang usianya jauh di atasku dan banyaklah aku mempercayai dia untuk masalah-masalah keseharian gitulah. Bagaimana cara nyikapi gitu. Terus kalau aku lagi ada masalah tentang mas kok orang-orang gini ya gitu. Apa yang gue kerjakan kok dicacati terus gitu. Ya dia bilang tuh cuman gini aja. Ya orang yang berpikir itu berat, mikir tuh berat gitu. Yang ringan itu ya menghakimi aja, itu ringan banget gitu. Iya. Tapi orang yang ringan berpikir gitu, itu kalau mau menghakimi itu jadi terasa berat. Jadi itu ya orang yang membenci itu ya mereka yang nggak bisa mikir aja. Itu kan klise aja, mikir itu berat, ya yang gampang menghakimi ya. Tapi itu masuk di aku, iya. Jadi langsung adem. Aku makanya kalau sekarang tuh yang diomongin di YouTube, kan aku nontonnya sering di YouTube atau di Spotify lah, podcast gitu, itu tuh sebenarnya yang diomongin klise aja soal keseharian, gimana caranya ini untuk memaafkan lah gitu. Itu sebenarnya klise aja, cuman itu kalau di aku sangat membantu banget. Balik lagi yang tadi menghakimi. Misal kalau Mas Pipa yang kayak dijudge, dihakimi kayak gitu, apa sih gimana? Gak bohong kalau sakit hati tetap timbul pertanyaan, kok kamu gitu sih gitu, kok bisa sih kamu mikir kayak gitu tuh gimana gitu. Tetap ada rasa pengen tak klarifikasi atau menjelaskan, aku tuh nggak gini loh gitu.
tetap pengen ada tuh. Cuman kok ya itu butuh effort. Tapi kalau mau misal ya udah biarin aja, itu juga butuh effort, sama-sama aja tuh butuh effort. Mau ngebiarin atau mau menjelaskan, klarifikasi, sama-sama butuh effort. Jadi tinggal pilih tuh yang mana tuh. Kalau aku ya itu satu dibiarin, lalu ini kan masih nih gimana, ya udah konsultasi aja atau curhat. Masa itu diceritakan gitu, masalah itu diceritakan ke orang, aku tuh baru gini. Setelah itu udah keluar plong. Kalau aku gitu. Berarti Mas Ipeng harus curhat dulu ya? Harus ngeluarin. Harus curhat sih, iya. Kamu gimana? Ya kalau Feren gimana? Yang apa? Sama deh konteksnya misal. Ya Feren dulu kayak mikir kayak sakit hati banget. Iya sih, nggak bisa dihindari sih. Iya, dan kayak paling kayak ya udahlah, abis itu ya udah, maksudnya semua orang pasti bakal kayak gitu. Tergantung kita nyikapinya gimana. Iya benar. Tuh poinnya kayak, tuh, ya benar, penyikapan. Iya. Ya udah biarin aja, emang dia kayak gitu. Iya sih. Udah poin-poinnya udah dapet sih, Feren. Jadi malah aku belajar sama kamu. Enggak lah. Iyalah. Kan Feren nanya sama yang lebih. Lo enggak, itu kan kita ngobrol dua arah. Jadi gitu sih kalau aku ya, kesimpulannya semua yang berhubungan dengan memaafkan itu memang harus dari kita sendiri dulu ya. Bahasanya kita kudu udah mapan dulu gitu. Kalau mau menghadapi masalah atau mau menyelesaikan itu ya memang kitanya jangan menangin ego dulu deh. Yes, bener. Jadi ya udahlah, ya semua orang kayak gitu, mending kita ngambil positifnya aja, kayak ya udah selagi kita bisa menerima, ya at least kita orang baik. Maksudnya kayak bukan yang menyikapi dengan hal yang sama. Bukan orang jahat, udah gitu aja. Ya kayak gitu. Ya nggak Mas Pipeng? Yes. Kamu orang yang nggak jahat kok, Fer. Mas Pipeng juga kok. Iya. So, mungkin itu ya. Semoga kalian pada paham. Terus misal kalau ada something yang nggak setuju atau apa gitu, atau mau cerita, ya tell me di Krayan Kreatif Media. Yep, yes, boleh di komen. Instagram. Di Instagram boleh DM aja. Atau kalau nggak di YouTube, di kolom komen curhat tuh. Banyak kok yang curhat di komentar YouTube. Banyak kok. Seru loh. Seru sih. So, bye-bye. Bye-bye.